Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Ketika Tanyun hendak menjawab pertanyaan Nanggong Yukin, tiba-tiba suara wanita yang marah terdengar di langit. "Kiner, kamu sangat mengecewakan guru." Detik berikutnya, penghalang kedap suara yang Nanggong Yukin buat tiba-tiba menghilang. Sugeyu melesat turun dan meraih tangan Nanggong Yukin dengan gemetar karena marah. Sugeyu bertanya pada tetua ketiga atau wanita tua yang mencari Nanggong Yukin sebelumnya. Sugeyu mengetahui bahwa Nanggong Yukin tidak langsung pergi ke istana, melainkan ke tempat Tanyun. Sugeyu berpikir bahwa Nanggong Yukin akan membalas dendam pada Tanyun. Dia khawatir Nanggong Yukin akan dilukai oleh Dante Swangsong, jadi dia bergegas ke sini. Tetapi Sugeyu justru mendengar bahwa Nanggong Yukin ingin melupakan masalahnya dengan Tanyun dan bertanya apakah Tanyun menyukainya atau tidak. Tanyun adalah orang yang telah menghabisi semua murid Istana Jiwa Ilahi, jadi wajar jika Sugeyu sangat marah. Ketika Nanggong Yukin ingin menjelaskan, Sugeyu langsung berkata, "Kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Aku akan memberitahu ayah dan ibumu apa yang terjadi hari ini. Saat itu, kamu akan melihat bahwa Tanyun akan mati. Tidak ada yang bisa melindunginya." Nanggong Yukin berkata dengan cemas, "Guru, aku akan diam. Tapi tolong jangan beritahu ayah dan ibuku." Sugeyu menarik Nanggong Yukin dengan paksa. Lalu dia menatap Tanyun dan berkata, "Kamu seorang bocah sialan dengan status rendahan. Jangan mendekati Kiner di masa depan. Jika tidak, kepala istana ini akan segera menghabisimu. Kamu ingat perkataan kepala istana ini. Kiner bukanlah seseorang yang bisa kamu sentuh." "Cok, Mimin pengen berkata kasar. Status Sugeyu dibandingkan dengan Hongmeng Supreme ibarat cicak nantang buaya. Ya udahlah, oke, kita lanjut." Pada saat ini, Dante Swangsong muncul di belakang Tanyun. Dia menyimpitkan mata pada Sugeyu, lalu menatap Tanyun dan berkata, "Apa yang terjadi?" Tanyun dengan hormat berkata, "Kepala sekte, ini bukan apa-apa." Tanyun menatap Sugeyu dan berkata, "Aku juga akan mengatakan sesuatu padamu. Penghinaan yang kamu buat hari ini akan aku balas dengan nyawamu di masa depan." Sugeyu berkata, "Dasar bodoh, kamu belum tentu selamat dari kompetisi besok." Setelah itu, Sugeyu menarik Nanggong Yukin ke langit dan menghilang. Tanyun mengepalkan tangannya dan menatap Nanggong Yukin. Lalu dia bergumam di dalam hatinya, "Nanggong Yukin, aku tahu tidak ada cinta tanpa alasan. Pasti ada rahasia antara kamu dan aku yang tidak kita ketahui. Aku cinta padamu." "Sugeyu, karena kamu berani menggangguku dan Yukin, aku pasti akan membuatmu membayar semua ini." Ketika Tanyun bergumam, Shen Subing dan Shen Suzhen muncul di samping Tanyun. Kemudian Huang Fuyu, Mu Mengyi, Song Wuxiao, Sui Jian, dan Nanggong Ruksue. Mereka muncul dan menatap Tanyun dengan kebingungan. Sui Jian bertanya, "Kakak ipar, ada apa?" Nanggong Ruksue berkata, "Tanyun, apa yang terjadi padamu dan kakakku barusan?" Mu Mengyi, Song Wuxiao, Shen Subing, dan Shen Suzhen juga menatap Tanyun dengan penuh penasaran. Tanyun memandang semua orang dan berkata, "Baru saja Nanggong Yukin memberitahuku tentang kekuatan murid sekte abadi dan Istana Jiwa Ilahi yang akan berpartisipasi dalam kompetisi besok. Itu membuat Sugeyu marah." Nanggong Ruksue berkata, "Mengapa kakak mengatakannya padamu? Mengapa dia tidak mengatakannya padaku?" Sui Jian menatap Nanggong Ruksue dan berkata, "Karena kakak iparku menyelamatkan nyawa kakakmu selama uji coba di tanah abadi. Mungkin kakakmu ingin berterima kasih." Nanggong Ruksue berkata, ternyata seperti itu."
Seng Subing dengan cemas berkata, "Tanyun, seberapa kuat 6 murid dari Istana Jiwa Ilahi dan Sekte Abadi?" Setelah mendengarkan hal itu, Tanyun menceritakan pada semua orang mengenai Li Suyue, He Chaoyang, yang mendapatkan warisan dari sumur warisan kuno di medan perang para dewa. Ouyang Guanxin memiliki garis keturunan dewa bela diri. Tao Bameng adalah reinkarnasi dari seseorang yang sangat kuat. Fan Chengkun memiliki segel dari keluarga yang sangat kuat. Ekspresi semua orang menjadi berubah saat mendengarkan hal itu. Seng Subing bertanya dengan gugup, "Tanyun, apakah kita memiliki peluang?" Tanyun berkata dengan percaya diri, "Aku tidak takut pada salah satu dari mereka. Jadi Sekte Suci Huangfu pasti akan menang." Dan Te Swangsong berkata, "Tanyun, ada sesuatu yang belum kukatakan padamu. Kompetisi ini menggunakan sistem 3 pertarungan 2 kemenangan, yang berarti kamu, Meng Yi, dan Yu'er akan bertarung secara bergantian." Mendengarkan hal itu, Tanyun berkata dengan serius, "Jika itu masalahnya, aku pasti akan memenangkan satu pertarungan. Aku percaya Meng Yi dan saudara Huangfu dapat mengalahkan lawan mereka." Setelah beberapa saat, Sugeyu membawa Nagong Yukin masuk ke dalam istana. Lalu dia berkata pada semua orang, "Kepala istana ini akan menangani beberapa hal terlebih dahulu." Sugeyu membawa Nagong Yukin ke kamar di lantai 2. Dia menutup pintu dan mengatur penghalang kedap suara. Sebelum Nagong Yukin mengatakan sesuatu, Sugeyu berkata dengan suara keras dan penuh kekecewaan, "Apakah kamu menganggap aku sebagai gurumu? Cepat berlututlah." Nagong Yukin berlutut sambil mengerucutkan bibirnya. Sugeyu berkata, "Kiner, guru akhirnya mengerti siapa kekasihmu." Ternyata Tanyun bocah sialan itu. Tanyun menghabisi begitu banyak murid Istana Jiwa Ilahi. Tetapi kamu justru menyukai dirinya. Guru sangat kecewa padamu. Sugeyu sangat marah hingga dia meneteskan air mata. Nagong Yukin menangis dan berkata, "Guru jangan marah. Dengarkan penjelasan murid ini." Sugeyu berkata dengan tegas, "Sebagai seorang guru, aku bisa menjanjikan apapun padamu. Tetapi kali ini tidak akan aku izinkan. Kamu sekarang harus katakan padaku, apakah kamu memilih guru atau Tanyun?" Mendengarkan hal itu, Nagong Yukin tidak tahu harus memilih yang mana. Sugeyu menjadi muram. Lalu dia berkata, "Guru sudah memperlakukan kamu seperti putriku sendiri. Apakah itu sebanding dengan Tanyun?" Nagong Yukin menangis sambil memegangi kaki Sugeyu. Lalu dia berkata, "Guru, tahukah kamu, murid selalu merasa ada semacam cinta yang tidak dapat dijelaskan antara Tanyun dan aku. Saat mendengarkan kematiannya, hati murid ini benar-benar sakit. Rambutku memutih karena memikirkan Tanyun. Guru, murid bukan tipe orang yang mudah jatuh cinta pada pria. Murid benar-benar tidak ingin kehilangan Tanyun." Sugeyu berkata dengan tajam, "Cukup, jangan katakan itu lagi. Kamu tidak perlu mengikuti kompetisi besok. Kamu merenunglah. Jika kamu masih tidak berubah, aku akan memberitahu ayah dan ibumu tentang masalah ini. Jika ayah dan ibumu mengetahui bahwa kamu memiliki hubungan dengan murid Sekte Suci Huangfu, maka Tanyun pasti akan mati." Sugeyu melangkah keluar dan menutup pintu dengan keras. Setelah Sugeyu pergi, Nagong Yukin berjongkok dengan sedih. Lalu dia berkata, "Apa yang harus aku lakukan? Apakah ada orang yang bisa membantuku?" Sambil menangis, Nagong Yukin tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menyeka air matanya dan bergumam di dalam hatinya, "Kakek Duan pasti bisa membantuku. Aku akan pergi menemuinya. BTW, buat kalian yang gak tahu kakek Duan itu siapa, dia adalah orang yang membawa Nagong Yukin saat mau nikah sama Tanyun di awal cerita."
Oke, kita lanjut. Di dalam istana, Ruyan Wuji dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka tidak tahu harus berpikir apa. Pada saat ini, di belakang Ruyan Wuji, ada 4 orang berdiri dengan hormat. 4 orang itu adalah Ruyan Chen, 2 pria muda, serta 1 wanita. 2 pria itu adalah Ouyang Guanxin dan Fan Chengkun. Sementara wanita itu bernama Touba Meng. Mereka bertiga adalah 3 murid terkuat dari gerbang abadi Sekte Abadi. Dan di tengah istana, ada juga seorang pria dan wanita yang mengenakan jubah murid istana jiwa ilahi. Pria itu bernama He Chaoyang. Sementara wanita di sampingnya bernama Li Suyue. Pada saat ini, Sugeyu berjalan dari lantai 2 ke lantai pertama dengan ekspresi yang muram. He Chaoyang dan Li Suyue, mereka buru-buru berlutut dan berkata, "Murid memberi hormat pada kepala istana." Sugeyu meminta mereka berdua untuk berdiri. Sugeyu berkata dengan penuh niat membunuh. "Tanyun masih hidup. Kepala istana ini memerintahkan kalian. Jika kalian bertemu Tanyun dalam kompetisi besok, jangan ragu-ragu untuk menghabisi Tanyun." He Chaoyang dan Li Suyue berkata dengan keras, "Kepala istana, jangan khawatir. Murid pasti akan menyelesaikan tugas itu." Sugeyu berkata lagi, "Gadis suci tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi besok. Sekarang, kalian pergi dan beritahu Su Sisi untuk menggantikan gadis suci." Setelah menjawab, He Chaoyang dan Li Suyue, mereka berdua meninggalkan istana dengan kebingungan. Mengapa kepala istana tidak membiarkan gadis suci ikut kompetisi? Pada saat ini, Ruyan Chen terkejut. Dia menatap Ruyan Wuji dan berkata, "Ayah, apa maksudnya ini? Apakah Tanyun tidak mati?" Wajah Ruyan Wuji dipenuhi dengan niat membunuh. Lalu dia berkata, "Tanyun memang belum mati." Ruyan Chen sepertinya memikirkan sesuatu. Lalu dia berkata, "Ayah, Tanyun saat itu mematahkan tangan dan kakiku. Dia juga memaksaku untuk berlutut. Itu hal yang memalukan. Aku ingin dia membayar 2 kali lipat." Ruyan Wuji berkata, "Zener, ayah peringatkan kamu. Tanyun bukanlah murid sembarangan. Jadi jangan melawan dia sendirian." Ruyan Chen berkata, "Ayah, jangan khawatir. Aku tidak akan mencari masalah dengannya." Setelah mengatakan hal itu, Ruyan Chen bergumam di dalam hatinya, "Ayah, kamu benar-benar memandang rendah putramu sendiri. Aku bisa mengatasi Tanyun sendiri." Waduh, episode kita kali ini sampai di sini dulu. Mimin sedikit emosi saat membaca Sugeyu merendahkan status Tanyun. Kalau dia tahu status Tanyun yang sebenarnya, mungkin kena mental dia. Ya udah, sebelum video ini berakhir, Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.